Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teda Haryati, saya mahasiswa Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Sipil. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teknik pondasi. Pengertian teknik pondasi. Teknik pondasi yaitu suatu upaya teknis untuk mendapatkan jenis dan dimensi fondasi bangunan yang efisien sehingga dapat menyangga beban yang bekerja dengan baik. Teknik pondasi merupakan bagian dari ilmu geoteknik. Sedangkan pondasi itu sendiri adalah salah satu elemen struktur bawah bangunan yang berlangsung berhubungan dengan tanah yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Klasifikasi pondasi. Pondasi dangkal. Pondasi yang mendukung bebannya secara langsung, seperti pondasi telapak, pondasi memanjang, dan pondasi rakit. Pondasi dangkal digunakan apabila kedalaman tanah baik tidak begitu dalam, yaitu antara 0,6 sampai 2 meter, serta kapasitas dukung tanah relatif baik. Pondasi telapak terbagi menjadi dua, yaitu pondasi tumpon dan pondasi pelat atau rakit atau mat. Pondasi tumpon meliputi pondasi menerus, pondasi kombinasi, dan pondasi setempat. Adapun pengertian dari pondasi dalam. Pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak relatif jauh dari permukaan. Pondasi tiang panjang dan pondasi sumuran merupakan pondasi dalam yang umum digunakan di lapangan, kecuali proses mobilisasi kendaraan dengan medan yang cukup sulit. Pondasi dalam digunakan jika lapisan tanah keras atau lapisan tanah dengan daya dukung yang memadai berada pada kedalaman tanah yang cukup dalam dari permukaan dan pada lapisan tanah atas berupa tanah lunak. Daya dukung pondasi dalam. Perhitungan daya dukung dikaitkan dengan proses perencanaan harus memperhatikan kondisi tiang pada lapisan tanah. Penentuan daya dukung menjadi mudah, yaitu menghitung kekuatan tiang sendiri atau dari nilai tenggangan yang diperoleh pada bahan tiang. Selanjutnya, macam-macam tipe pondasi. Yang pertama, pondasi telapak. Pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom merupakan adalah pondasi struktur yang mendukung untuk mengatasi beban individual, yaitu beban yang langsung dialirkan dari kolom pondasi telapak ini. Bentuk dari pondasi telapak ini menyerupai plat seperti lapisan beton dengan ketebalan tertentu menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, pondasi memanjang atau batu kali. Pondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang atau digunakan untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat, sehingga bila dipakai pondasi telapak sisi-sisinya akan berimpit satu sama lain. Bentuk pondasi ini seperti trapesium, namun tak jarang kita temui di lapangan jenis pondasi batu kali ini berbentuk kotak. Ketiga, pondasi rakit. Pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya, sehingga bila dipakai pondasi telapak, sisi-sisinya akan berimpitan satu sama lain. Kelebihan dari pondasi ini banyak sekali diantaranya. Untuk mengurangi penurunan terjadi di area tertentu, plat beton akan mengimbangkan jumlah beban yang harus dipikul sehingga bisa rata ke semua pondasi. Keempat, pondasi sumuran, yaitu merupakan bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Pondasi ini biasanya digunakan untuk kondisi tanah yang labil seperti tanah bekas timbunan rawa atau kondisi tanah yang berlumpur. Biasanya pada bagian atas pondasi diberikan pembensian supaya dapat mengikat slope yang memiliki ukuran lebih besar daripada slope pada umumnya. Selanjutnya, pondasi tiang. Digunakan bila tanah pondasi pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung bebannya dan tanah keras terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Pondasi tiang biasanya digunakan untuk tanah lembek dan memiliki kadar air yang tinggi, sehingga untuk menemukan tanah yang keras dibutuhkan kedalaman yang lebih. Selanjutnya adalah tiang pancang kayu. Jenis pondasi tiang pancang ini terbuat dari kayu yang memiliki kekuatan dan daya tahan tertentu. Tiang pancang kayu biasanya harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah daya tahan kayu terhadap pelapukan tanah yang bisa disebabkan oleh air atau jamur. Selanjutnya, tiang pancang beton pracetak.
Jenis tiang panjang ini sedikit lebih rumit karena harus melalui perancangan yang baik, dicor dan juga dirawat dulu supaya di saat waktu yang sudah direncanakan akan didapatkan kekuatan yang cukup supaya tahan terhadap berbagai permasalahan seperti pengangkutan, penanganan, dan beberapa tekanan waktu pemancangan. Selanjutnya, perencanaan pondasi. Persiapkan sebelum membuat pondasi. Yang pertama, pemeriksaan tanah. Pertama yang harus dilakukan tentu pemeriksaan, yaitu kita harus memeriksa lokasi sekaligus tanah yang akan dibangun pondasi. Manfaat dari pemeriksaan tanah ini diantaranya untuk menentukan bagaimana sifat fisik dan juga mekanis lapisan tanah yang ada, untuk mengetahui bagaimana kekuatan tanah, untuk mengetahui bagaimana kedalaman muka air tanah, untuk mengambil sampel tanah dengan cara boring. 2. Melakukan analisa. Setelah melakukan pemeriksaan tanah, barulah langkah selanjutnya kita lakukan hal yang tidak kalah penting, yaitu melakukan analisa. Hal ini untuk mengetahui berbagai hal diantaranya menentukan daya dukung pondasi dangkal, mengevaluasi besar kecilnya penurunan tanah akibat beban pada bangunan. Yang ketiga, adanya hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis pondasi. Yang pertama, kedalaman tanah pondasi, keadaan daerah sekitar lokasi, waktu dan biaya pekerjaan, jenis pondasi yang kokoh, kaku, dan kuat. Dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu pondasi harus dipenuhi beberapa hal, yaitu pondasi harus ditempatkan dengan tepat sehingga tidak longsor akibat pengaruh luar. Selanjutnya, pondasi harus aman dari kelongsoran daya dukung. Ketiga, pondasi harus aman dari penurunan yang berlebihan. Sekian, terima kasih.